Maaf, saya tidak mau ngobrol di sini. Kita lagi nggak ngopi ya. Saya lagi diskusi. Kamu tahu, Saya lagi Rifa? jadi moderator. Rifa, Silakan. dalam Ibu. hal kita memilih dari legislatif, yudikatif, saya tidak ada urusan dengan itu legislatif. ada fit of properties-nya juga. Silakan dijawab pertanyaan Bang Zuma. Simple. Aku di sini bukan mau kalian tanya, kalian yang mau ditanya. Cemana kalian? Saya di sini menyaksikan dengan mata kepala ada seorang menantu mengatakan bahwa dia adalah ingin masuk menjadi Islam. Artinya dengan kesadaran dia menemukan kebenaran dalam Islam. Lalu ketika engkau ragu akan satu hal yang menjadi asbab kau belum juga bersyahadat, kau sudah bertanya, Bang Zuma sudah menyampaikan 3 kali cukup. Cukup 3 kali, nggak perlu bertele-tele. Bang Zuma tak bisa memahamkan karena dia adalah manusia, hanya menyampaikan. Nabiku saja tak berhak mengislamkan. Dan untuk membuktikan bahwa kau bukan ular beludak, serigala berbulu ayam, kau jawab pertanyaan abangku. Silakan. Kalian yang perlu ditanya. Orang yang nolojin kok orang yang kalian bodoh. Nando, kalau orang kayak kau tanya ingin menunjukkan macam mana aku pengikut Paulus takia Korintus, jangan di hadapanku sama Bang Zuma. Iya, kami udah tamat dengan tabiat kayak gini kan udah tamat, Bang. Silakan Dinda. Ini saya sama Bang Zuma ini spesialisasi kami ini menguliti serigala berbulu domba. Sebelum cacing itu ya, ular itu menampakkan kepalanya, kami sudah tahu mana naga, mana ular, mana cacing. Ya, jadi jawab saja Nando. Umat Islam tidak butuh umat. Kami tidak pernah menjual Tuhan kami. Kalian mau jadi Islam silakan. Mau jadi Kristen penyembah mayat pun terserah. Mau jadi penyembah botol kecap penusan kalian. Kami di sini beramar ma'ruf nahi mungkar. Kau jawab pertanyaan abangku. Simple. Kita mau lanjut. Nih ada Zoro, ada Raja Goda, ada Haha. Banyak orang, bukan kau aja yang mau kami ladeni. Kami diutus untuk menguliti serigala berbulu domba. Silakan Nando jawab. Diam kau. Nggak jadi kau mu'alaf. Kau katanya mau mu'alaf. Apa alasan kau mau mu'alaf? Coba kau jawab dulu. Ya harusnya sudah mu'alaf ini. Iya. Karena dia sudah tahu. Ini kau jelaskan dulu. Kau jelaskan dulu ini Rifa. Ini abangku di sini yang akan jelaskan. Aku moderator. Iya. Mau, aduh, kau pun. Jadi belum kau apa-apa kan dah aduh. Abangku bertanya. Bentar aja Goda. Aku di sini yang pusing bertanya. Jawab dulu. Biar tahu kau Rifa apakah selama ini. Silakan Bang Zuma. Kau. Iya. Kau udah dibilangin maksudnya ini. Apakah pertanyaan abang itu udah ku jawab. Izinkan saya ngomong ya. Kalau saya tahu muatan pesan yang ingin Anda sampaikan melalui pertanyaan ini. Anda ingin mengatakan Islam itu agama kejam, Islam itu agama radikal, Islam itu agama teroris. Itu pesan yang Anda ingin sampaikan. Saya tahu, saya ngerti. Orang Kristen itu licik, cerdik seperti buaya. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau yang Anda harapkan itu ada di Islam, itu mustahil ada. Kenapa? Kristen menjajah pribumi selama 350 tahun. Kristen mewariskan gereja, mewariskan buku berupa Bible, mewariskan Tuhan bernama Yesus sang bintang timur, ya, yang adalah Lucifer itu, kepada pribumi sebagian yang telah berkhianat terhadap pribumi. Begitu umat Islam berhasil mengusir mereka, warisan mereka kami tidak ganggu. Ahli waris mereka di negara ini kami tidak ganggu. Ya itu fakta kan? Andai saja umat Islam itu adalah radikal seperti apa yang ada dalam benak saudara, habis gereja, habis pengkhianat, Zuma galau, habis kakek nenek kalian dihabisi sama pahlawan. Tapi kan tidak, turunannya masih ada, kecuali kalian dari turunan PKI, ya kan? Atau kalian itu keturunan dari hasil zina, berzina dengan orang sehingga kalian lahir. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Agama yang diwariskan penjajah itu agama yang Anda anut sekarang. Maka kalau Anda mengatakan bahwasanya Islam itu radikal, Islam itu adalah agama teroris, sudah kutunjukkan sama saudara dalil-dalil dalam kitab suci kami. Kalau ada yang melakukan bom, berarti keluar dari kaidah Islam. Muatan yang Anda bawa tentang hadis itu,
Silakan. Sekarang saya tanya sama saudara, ya, apakah membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Susah kali Anda jawab. Susah. Aku bukan bidangku di situ. Mau apapun Bentar, abang tuh terpental. Sebentar, nanti Nando suka-suka kau jadi remes pun susahnya kalian menghadapi Alkitab itu. Sebentar dulu. Abangku sedang terpental. Bang, naik lagi bang. Kita tunggu abang dulu. Oke, kita sapa dulu. Kita mau sterilkan dulu. Saya mau sapa dulu Dika. Kristen Islam, Kristen ya? Kristen. Standby. Haha, Kristen Islam? Islam, Bu. Islam. Haha, izin. Kita sudah masuk di ranah ring ya. Jadi izin untuk menurunkan Anda karena kita prioritaskan umat Kristiani. Ada saya dan Bang Zuma. Saya pikir Bang Zuma 1000 Kristiani pun sendiri biarlah beliau yang menjawab, oke? Aha, izin saya turunkan biar kita kasih slot kepada umat Kristiani yang bertanya kepada Bang Zuma, oke? Oke, terima kasih. Abangku naik lagi. Abang dah. John Fendi, Islam atau Kristen? John D. Fendry, Islam atau Kristen? John D. Fendry, Islam atau Kristen? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Saya akan turunkan kalau Anda tak bersuara. Bang Raja Goda, Islam Kristen? Oke. Assalamualaikum bang. Oke bang, aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang izin adik abang dulu untuk ambil 2 slot ini untuk Kristen ya. Oke, teman-teman, ini ada 2 slot kosong karena di sini ada Bang Zuma, ya. Jadi siang ini kalian beruntung. Silahkan umat Kristiani naik. Tugas kalian bertanya dan bertanya. Andai kalian ingin menyatakan, ingin menjelaskan konsekuensinya, hak abangku bertanya kepada kalian. Karena kami bukan umat bodoh yang dibiarkan menerima pernyataan-pernyataan sesat. Tugas kami meluruskan kesesatan. Meluruskan dengan cara bertanya dan menyatakan. Yang 2 slot ini, Bang Faruk izin ya. Aku diberi kuasa bang. Ya, silakan ini. 2 slot ini. Aku telah diberi kuasa oleh Bang Faruk. Jadi aku berkuasa di Komal ini ya. Karena Komal ini adalah Unirifa adalah Tuhan di Komal ini ya. Sih kan? Bukan Yesus saja. 2 ini slot untuk umat Kristiani. Jadi yang Muslim jangan naik dulu ya. Oke. Silakan dilanjut Bang Zuma. Saya coba untuk atur tamu yang naik. Silakan. Bang, silakan Bang. Sama Nando Bang. Ya, baik. Ya, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh saudara Nando ini, Islam itu radikal, Islam itu agama kejam. Dia lupa kalau agamanya warisan penjajah. Penjajah itu menghabiskan jutaan manusia, menjadikan wanita-wanita jutaan menjadi janda, menjadikan anak-anak jutaan menjadi yatim piatu. Itu siapa? Kristen, menggunakan bendera negara Belanda. Itu Kristen pelakunya. Jadi nggak usah jual-jual ajaran manis-manis kayak Kristen ini. Kita sudah tahu Kristen itu adalah agama yang mengikuti ajaran Nabi Sang Pembinasa Keji dalam Matius 24 nomor 15. Kita udah paham itu. Ya, jadi wajar kalau saya balik bertanya karena Kristen itu hadir atas pembunuhan terhadap anak Maria di atas tiang salib. Ya kan, kalau tak ada itu Kristen tak ada. Maka pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus di atas tiang salib itu menghapus dosa atau justru mengakibatkan dosa? Jawab. Kalau Anda tidak bisa menjawab ini, Anda nggak bisa mu'alaf. Silakan. Jadi gini cuma ya, dari awal kan aku udah bilang ya, tidak kapasitas aku di situ. Itu kau nggak ngerti tuh. Kalaupun nanti aku orang bodoh ini menjawab, kau tuh nggak ngerti. Cuma aku mau menanggapin narasi. Sombong kali bilangnya saya tidak mengerti. Pendetamu suruh sini biar ku tatar. Narasi kau ini yang mau imbangin dulu. Iya, silakan. Dengar ya Juma. Kamu nggak berani bisa jawab pertanyaan saya kan? Kenapa? Karena kamu pengikut dan penyembah Lucifer.
Silakan Anda jawab. Anak sekolah minggu Silakan. tahu menjawab. Jangan sombong. Jangan sombong, penyembah Lucifer. Jawab aja pertanyaan saya. Apakah membunuh Aku anak mau Maria ngimbangin itu? narasi kau dulu. Iya, silakan. Narasimu itu mau kimbang. Apakah membunuh Yesus itu menghasilkan penghapusan dosa atau justru mengakibatkan dosa sesuai dengan firman Elohim di dalam kitabnya orang Yahudi? Silakan. Ya coba sebelum aku jawab, aku mau ngimbangin narasimu dulu ya. Lebay kali. Ini orang kalau memang tidak bisa diturunin aja. Ya, Silakan. lihat komandan, kalau sekali Ya. lagi aku kasih kau kesempatan Kalau ya. anda bisa jawab, si ular beludak ini tendang aja ke gereja biar Ya. colok pantat pendeta. Sekali lagi. Aku jawab. Silakan. Sebelum kau colok pantat pendeta, aku bilang aku berkuasa di Komal ini, diberi kuasa sama Bang Faruk. Kau mau menjawab atau mau menunjukkan mau mencolok pantat pendeta? Aku mau tanya dulu, kau mau menjawab atau mau mencolok pantat pendeta? Takut kau dengan kebenaran. Udah kau colok pantat pendeta, turun. Justru kamu itu yang tidak mau kebenaran. Karena pertanyaannya sederhana. Apakah membunuh Yesus itu? Sudah, kau ke gereja colok pantat pendeta. Habis itu jilat tanganmu. Ya. Dibilang aku kasih kesempatan. Saya minta maaf tadi kerasnya karena memang saya sakit hati dengan orang-orang seperti ini. Iya, Apa iya. bang saya? Saya paham bang. Orang kayak begini nih itu penghujat penista. Kita udah paham dari nada suaranya saja, cara dia bertanya, cara dia mengeluarkan suara kita udah tahu. Dia ini Lucifer, setan, iblis. Nah, coba aku nanya Bang Jun. Maaf ya Dinda Faruk. Komalmu jadi komal perang jadinya. Masya Allah. Kita lanjut. Silakan, ada lagi yang mau mencolok pantat pendeta, kalian buktikan. Kalau kalian naik ke sini ingin mencolok pantat pendeta atau ingin dapat ilmu, silakan ya. Aku kasih kalian kesempatan. Aku bilang aku diberi kuasa. Amat Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke. Toro, Kristen atau Islam? Cepat-cepat, singkat-singkat, padat. Zoro ini ustadz kita. Oh, Toro. Toro yang mana orangnya? Saya kok nggak lihat. Toro GTR. Oh, nggak nampak. Silakan. Toro, Islam atau Kristen? Oke, baik. Sudah ada dua, kita lanjut saja. Nanti Toro kalau tak bersuara Bang Faruk, buang saja ya. Kita nggak butuh berhala. Kalau mau dia uni. Toro di sini nggak ada. Gambar Toro Ada, ada di sini. di aku nampak. Semua ada Bang Ida. Ada Dinda, ada. Sudah muncul. Di sini nggak muncul ya. Ya, kita nggak butuh berhala. Kalau mau berhala pergi ke gereja Katolik, nggak perlu kita. Oke, Ahmad silakan. Bertanya atau menyatakan, silakan. Saya mau bertanya, kan di Islam kan Nabi Isa masih nanti nanti turun lagi gitu ya. Secara Nabi Isa itu di Islam manusia biasa kan. Pertanyaan saya, apakah ada manusia yang tidak mati sampai dari tahun 1 Masehi sampai sekarang? Itu pertanyaannya, apakah dia masih manusia nanti turun gitu? Oke, sudah? Ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 bahwasanya kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali dengan fisik yang sama. Gak ada masalah dengan itu. Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah, dan pada saat itulah kemudian seluruh ahli kitab, dalam hal ini keturunan Yakub, akan beriman kepada Nabi Isa. Wa im min ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab keturunan Yakub, bukan yang nyamar-nyamar, yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Artinya Nabi Isa akan turun dengan fisiknya. Kalau anda tidak memahami Al-Quran, baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, wahai orang-orang Galilea, Yesus yang kau lihat terangkat ke surga, dia akan datang seperti dia naik ke surga. Kamu akan melihatnya datang sama seperti kau melihatnya naik ke langit. Berarti Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya dengan jasadnya. Berarti di atas tidak mati dong. Tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena di atas itu pakai hitungan Tuhan. Hitungan Tuhan sehari 1000 tahun bagi umat manusia. Jadi kalau misalnya usia Nabi Isa sekarang ini di hadapan Tuhan itu baru 2 hari, itu kecil.
Nah, kalau misalnya 5 hari, 5 tahun, 500 tahun atau 5.000 tahun ke depan baru kiamat, berarti usia Yesus di langit hanya berapa? Hanya 7 hari. Kecil itu bagi Allah, kecil. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus akan datang dengan jasadnya, hidup seperti manusia. Diterangkan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dan Anda baca Matius 24 nomor 27. Sebab kamu akan melihat aku datang seperti dengan tanda seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu kedatangan Yesus yang kedua. Berarti Yesus hari ini masih hidup. Baca Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Lengkap di situ. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau dan aku akan perlihatkan kepadamu pengkhianat engkau menontonnya sendiri. Jelas itu. Aku akan memberikan rezeki kepadamu. Itu jelas. Sama seperti Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 158. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa menghidupkan Nabi Isa alaihissalam. Perkasa dia. Tak ada masalah dengan itu. Silakan, pertanyaan yang lebih berat atau yang lebih sulit lagi, silakan. Ya, maksudnya kan dari versi Al-Quran, bukannya dari Alkitab gitu. Kalau yang di Alkitab itu nggak usah diini kan, kita udah sebagai orang Kristen kita udah meyakini itu. Iya. Saya mau tanya. Oke. Sabar. Apakah Anda meyakini di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 tadi, dia akan datang dengan jasadnya, berarti dia hidup di atas? Ya, kalau Alkitab itu saya pasti yakini. Berarti Al-Quran sudah menjawab. Al-Quran juga sudah menjawab. Barrafa'ahullahu ilaihi. Terangkat dan turunnya kemudian semua orang-orang, semua yang ada ahli kitab itu akan beriman kepadanya untuk kedatangan yang kedua. Bukan itu. Pertanyaannya kan apakah dia sebagai manusia gitu. Oh, jelas dia manusia. Dia nggak pernah berubah menjadi ayam atau sapi. Dia tetap manusia. Ibrani 18 nomor 3. Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan datang selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dia Isa itu. Enggak, masalahnya Anda bertanya kepada apologet yang menguasai Bible. Saya adalah guru para pendeta. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya kasih dari Al-Quran, saya kasih juga dari Bible, kan gitu. Itu Isa Tapi loh. masih ngambil dari situ. Ya, karena Anda adalah pengiman kitab itu, makanya ku ajarin, ku sampaikan samamu. Berarti kamu itu mengambil jawaban dari kitab suci kami kan? Saya mengajarkan ente supaya ente paham. Al-Quran saya sudah sajikan, Bible juga saya sudah sajikan. Kurang apa? Kurang apa lagi? Kalau saya masih Kristen, apa saja isinya itu tetap saya yakin tanpa kamu kasih tahu. Saya yang tanya tentang Al-Quran kamu. Saya ini seorang guru, jadi ketika saya ditanya, murid-murid saya mencatat di bawah. Oh, ternyata dijawab di dalam Al-Quran seperti ini, di dalam Bible juga ada seperti ini. Saya yakin murid-murid saya di bawah mencatat. Ternyata Yesus naik dengan dagingnya, turun untuk kedua kalinya dengan dagingnya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kan begitu. Kamu jangan meralahkan murid-murid kamu. Yang bertanya saya, bukan murid kamu. Ya, sesuka saya dong. Saya punya hak Kamu menjawab. kan nggak bisa menjawab dari Al-Quran kamu kan? Apakah Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farul. Assalamualaikum. Bang Zuma jadi pot lagi. Report bagus report. Iya, kena report lagi beliau kena report Cuma lagi. tuh nak banyak dari TikTok itulah guru kalian bicaranya nggak bagus. Hai, diam kau. Pendidikan. Tunggu dulu Bang Faruk. Tunggu Bang Zuma dulu. Iya, siap. Aku sambil makan Bang Faruk, maaf ya. Iya, siap. Maka benar kata Al-Quranul Karim, kaum kafir, kaum Kristen itu pendusta, menyombongkan diri dengan kedustaannya. Celakalah kalian dunia dan akhirat kalau kalian tidak kembali kepada ajaran tauhid ini. Wallahi. Jadi supaya diskusinya lancar ya, Bang Ahmad di saat Bang Ahmad diskusi sama Gunda sama Bang Zuma
yang lainnya diam, saudara-saudara ya. Saudara teman-teman kita yang Kristen juga diam ya. Nanti setelah selesai dialognya baru bisa menanggapi jika diminta untuk menanggapi atau dialihkan diskusinya dari Abang Ahmad misalkan ke Bang Toro GTR. Oke, ahlan wassalam kembali Burunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Burunda. Silakan Abangku. Oke. Jadi saya sudah menjawab, Al-Quran sudah saya sajikan, tapi kemudian Anda mengatakan saya tidak menjawab. Bukan saya tidak menjawab, Anda itu kemudian gergetan karena saya paham Bible. Di Biblemu mengatakan Yesus terangkat ke langit dan akan turun bersama seperti dia terangkat ke langit. Kurang apa lagi coba? Al-Quran sudah kusajikan, kitabmu sudah kusajikan. Kamu meradang dengan itu. Kalian kan bilang kalau Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi kalian selalu mengangkat jawaban dari situ. Di mana saya mengatakan Bible itu dipalsukan? Biblemu itu asli surat kabar. Gimana sih? Hei, di mana pernah ada narasi saya mengatakan Bible itu palsu? Nggak ada. Saya katakan Bible itu asli catatan dari wartawan. Masih kurang. Kalau misalnya Kak, Woi, Kristen Indonesia, saya katakan Biblemu itu asli, bukan palsu, tapi terjemahan dari surat kabar yang ditulis oleh wartawan-wartawan yang tidak jelas. Paham? Mau kuulang lagi? Mau kuulang lagi? Sebagai surat kabar, dengar. Sebagai surat kabar, Sebagai surat kabar, pasti ada informasi ilmiah di dalamnya. Di surat kabar itu ada cerpen, ya, ada karya ilmiah, ada berita yang sebenarnya yang diceritakan. Tapi kedudukan dari berita itu hanya surat kabar saja, bukan firman Tuhan. Ngerti sampai situ? Jadi kitabmu itu bukan firman Allah, bukan sabda Nabi, tetapi adalah hasil penelitian wartawan-wartawan lepas yang bukan murid Yesus. Sampai sini paham? Paham dong? Oke. Paham itu? Ya. Saya sebagai Jadi bukan firman Tuhan tapi surat kabar. Ngoceh gitu ya. Jadi penonton bisa lihat mulut siapa memang gak berpendidikan gitu kan. Soalnya kan terserah Anda kalau Anda berpendidikan tidak mungkin Anda menjadi Kristen, itu aja poinnya. Ya, oke. Jadi Berpendidikan menyembah manusia. gini aja lah ya, saya sudah selesai lah gitu, karena memang udah tahu karakter kamu menjawab itu seperti apa kan. Hanya apa, terakhirnya ujung-ujungnya ke penghinaan Al-Quran itu. Anda menuduh saya tadi barusan, orang semua dengarkan, Bang Suma dituduh mengatakan Bible itu palsu. Saya katakan Bible itu asli surat kabar. La haula wala quwata illa billah. Gimana orang ini? Dari situ aja kan kamu kelihatan apanya? Coba Anda periksa Lukas 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Aku melakukan penyelidikan, aku menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa. Oke, jelas itu kan? Nangis saja kalau nggak mau menerima kebenaran, nangis, ambil tisu. Nggak usah framing nangis gitu. Loh, lalu apa? Dari cara kamu aja bilang kitab orang itu. Ya, tidak Bang. Jadi kalau Bang Farouk, Bang Anda itu memahami memang. Jadi karena Bang Farouk pernah di Kristen dulu, ya di Kristen dulu pernah. Jadi memang begitulah. Ya, di saat jangankan cacian dan makian, di saat kebenaran disampaikan kepada kami, waktu saya dulu di Kristen Bang Anda ya, hati saya pun sakit dulu. Sakit hati saya. Meskipun saya tahu, akal saya memahami memang kebenaran yang disampaikan oleh teman sediskusi saya ini kebenaran, tapi hati saya sakit, gitu loh. Jadi apapun kebenaran yang disampaikan, itu lebih pedih, lebih tajam daripada sebilah pisau. Gini, Farouk. Kamu bilang kebenaran, tapi dia tadi cuma sudah. kitab. Kamu bilang itu kebenaran, berarti kebenaran Alkitab. Sudah Bang, sudah apa dijelaskan lagi. Oke, selanjutnya ini Gurunda mau bertanya ke Bang Ahmadnya atau gimana ini Gurunda? Sudah nangis duluan, bagaimana Dinda mau ditanya?
Aku bertanya aja. Kamu itu udah sering Dan nangis duluan. Apa yang ditanya? Kamu jangan begitu ngomong. Iya, kamu naik di Bilang sini satu cuman badan aja, kamu sebut cuman nama. merepet, meraju. Untuk apa? Dari tadi mulutmu yang nggak bisa berhenti. Lah kan Ya. saya ditanya kan. Iya, iya. Oke, selamat siang Bang Toro GTR. Bang Toro. Bang Toro. Abangku Bang Toro. Bang Faruk, Siap. Romo izin narsis ya di atas ya. Tafadhol, Romo, tafadhol. Bang Toro GTR. Mana murid-murid Bang Zuma ini? Pergi colok pantat pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pagi-pagi udah terbakar nih. Aku nyimak aja lah. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, sedikit sembari kita menunggu dari teman-teman Kristen. Al-Quran itu membahas tentang Kristen. Al-Quran membahas tentang konsep ketuhanan yang mereka sajikan. Kemudian Al-Quran juga membahas tentang kitab mereka. Jadi wajar ketika kemudian umat Islam ini memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi dengan cakupan atau muatan materinya itu terkait dengan agama Kristen, karena Al-Quran yang membahas mereka. Kedatangan Al-Quran itu sebagai batu sandungan. Nah, saya saja pribadi yang kemudian mungkin harus sedikit menurunkan suara ketika menjelaskan. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Dari hasil angan-angan dan duga-menduga inilah kemudian mereka menuliskan kitab mereka. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang, berarti banyak orang nih yang dikatakan oleh Al-Quran, banyak orang. Surah Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa harga daripada buku yang mereka jual? Mereka hanya tenar, mereka hanya dikenal dan mendapatkan jabatan rasul. Itu aja. Ini yang Al-Quran terangkan. Jadi kalau saya mengatakan itu adalah wartawan, karena memang yang menuliskan pewarta. Bukankah Bible itu, Injil itu mereka artikan kabar? Kabar gembira. Kabar berupa surat, berarti surat kabar. Ada penulisnya. Nah, metode ini seperti apa? Apakah menggunakan sanad, mata rantai pemberitaan dari Yesus ke mereka? Tidak. Sejak kapan Yesus dan penulis Lukas? Sejak kapan Yesus kemudian menerima Mars untuk menulis? Tidak. Yesus pernah memberi kita untuk menulis? Tidak ada. Tak ada. Berarti mereka menulis bersan senan yang lebih dulu, atau mereka menuliskan dalam penyelidikan, atau mereka menulis angketes. Apa itu? Menerima informasi dari pernyataan orang, dan itu yang diisi oleh kanik maksudnya. Kecuali Paulus. Kalau Paulus ada pembisiknya, siapa Paulus? Nah, datang akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu pembisik Paulus sehingga muncul 13 buku. Maka
Makanya dikatakan, aku tidak menerimanya dari orang, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Kapan Yesus menuju kepada Paulus? Tidak pernah. Oh, ada Bang Suma. Yang mana? Pada saat dia ke Damsik. Nah, itu Yesus lain. Karena Yesus memang mengatakan bahwa akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Jadi jangan sakit hati kalau disebut sebagai surat kabar, karena memang kitabmu namanya Injil. Injil itu artinya evangelion katanya. Kabar gembira, kabar berupa surat, berarti surat kabar gembira. Ya udah kita tambahin surat kabar gembira. Kalau mau puas atau mau bahagia, silakan. Silakan kembali ke Dinda Unirim. Saya Paman. Enggak, ini saya cuma mau tanya sedikit saja. Cuma mau bertanya saja. Iya, sama dulu Bang Mirakel. Bang Mirakel Islam atau Kristen, Bang? Kristen Advent. Baik. Cuma mau bertanya saja, apa nih? Apakah pada saat nanti hari penghakiman, akhir zaman, Ya, yang datang menghakimi kita umat manusia, istilahnya menghakimi berarti dihakimi berarti ditentukan surga dan neraka. Apakah Tuhan atau Nabi? ya, baik. Jadi Nabi ini akan menjadi saksi terhadap kaumnya masing-masing. Maksud saya yang menghakimi, Bang Suma. Iya, betul. Saya sudah jawab kan? Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hakim yang paling adil di antara semua hakim yang ada. Nabi Isa juga nanti hakim. Kenapa Nabi Isa hakim? Karena umatnya terpecah menjadi dua kelompok. Kenapa dia turun ke bumi menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang menyembah dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahini min duni. Allah berfirman, wahai Isa, laki-laki yang kuciptakan tanpa ayah, yang kuutus menjadi nabi dan rasul bagi Israel, apakah mengajarkan orang-orang gelap muka ini, hitam mukanya ini, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Kau yang mengajar untuk mereka menyembah dirimu. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, itu versi Al-Quran. Sehingga Nabi Isa kemudian turun untuk mengusir orang-orang yang kafir, yang mengajarkan dan mempraktekkan menuhankan dirinya. Nah, saya sebagai apologet, boleh dong saya membahas di Bible. Yesus mengatakan, sabar. Pola yang diajarkan oleh Al-Quran itu di dalam Yohanes 8 nomor 42. Yesus berkata, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12 nomor 249. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika dia datang kemudian dia akan mengusir orang-orang yang menyembahnya. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukan setiap orang yang menyuruh kepadaku. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggilku dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Maka dia turun menjadi hakim karena ada orang yang menuhankan dirinya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan betul.
itu yang menghakimi. Nanti pada saat ada penghakiman itu otomatis kalau dihakimi kan dia yang menentukan. Ini seolah menghakimi terkait yang menyembah dirinya dan yang menolak dirinya menjadi sebagai rasul. itu berarti dikatakan bahwa dia yang akan turun untuk menghakimi semua. Quran tidak. Nabi Isa di depan orang-orang akan dihakimi. Tadi saya sudah bacakan, wahai Isa, wahai apakah engkau mengajarkan mereka orang-orang ini menuhankan dirimu? Oh tidak, tidak pernah. Karena itulah kemudian Nabi Isa wakanu bi dan Isa akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Al-Quran, Bung. Al-Quran mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya di dalam Matius Bang Suma katakan begitu berarti untuk menghakimi umat manusia, sedangkan Bang Suma katakan di Al-Quran itu ada tertulis bahwa Yesus akan dihakimi di banyak orang oleh Allah, begitu kan? Sekarang Anda tunjukkan dalilnya Yesus akan menghakimi seluruh umat manusia. Mari kita berdamai. Versi Bintang Timur dan versi Yesus terkait apa yang Anda sebutkan bahwa dia datang akan menghakimi seluruh umat manusia. Tunjukkan dalilnya biar Yesus sendiri yang membantah. Saya tunggu, Bung. Saya akan tunjukkan Yesus membantah dalilmu, karena dalil yang Anda sajikan itu adalah dalil dari Nabi cuma gitu loh. Ayo saudara. Ya silakan saudara. Saudara silakan. Tunjukkan dalilnya Yesus akan datang menghakimi seluruh umat manusia. Halo? Iya, silakan. Halo? Silakan, silakan.